Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agung Devantara, NPM 2042-3152 Universitas PGRI Silampari. Kali ini saya bersama dengan Bapak Yogi Alfian MPD. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan izin untuk bertanya-tanya sedikit tentang kurikulum Merdeka, tentang K13 dan terkait ada rencana kurikulum nasional yang akan datang. Mungkin tak perlu berlama-lama, langsung saja Pak ya. Langsung saja Pak, izin. Jadi apakah Bapak sudah mengetahui, sudah paham terkait dengan kurikulum Merdeka dan terkait dengan adanya rencana kurikulum nasional yang akan datang? Secara garis besar kurang lebih sudah memahami apa itu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu kan berkaitan dengan kurikulum yang lebih fleksibel, kemudian kurikulum yang memberikan waktu luas untuk siswa dengan konsep intrakurikulernya yang memiliki konten yang lebih optimal, sehingga siswa itu bisa menentukan cara, tujuan, dan model pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka, sehingga siswa memiliki waktu yang cukup luas untuk mendalami konsep dan kompetensi yang ingin dicapai. Kalau tanggapannya tentang perubahan kurikulum nasional itu saya belum pernah dengar, tapi ya memang belum pernah dengar. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak, apa perbedaan dasar dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Perbedaan yang dasar dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang pertama itu dari kompetensinya. Dalam kurikulum 2013, kompetensinya itu dinyatakan dalam kompetensi inti yang meliputi 4 aspek, yaitu sikap, kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, dan yang terakhir yaitu keterampilan. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka itu di capaian pembelajarannya dinyatakan dalam fase. Yang pertama yaitu fase A, terdiri kelas 1 dan 2. Yang kedua yaitu fase B, terdiri dari kelas 3 dan 4. Dan yang ketiga yaitu fase C, yang terdiri dari kelas 5 dan 6. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu dari segi struktur kurikulumnya. Dalam kurikulum 2013 itu jam pembelajarannya itu dialokasikan setiap minggu. Jadi nanti setiap siswa itu memperoleh hasil belajar setiap semesternya. Sedangkan dalam struktur kurikulum dalam kurikulum Merdeka itu terdiri dari 2 pembelajaran utama. Yang pertama yaitu pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua yaitu P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang perbedaan mendasar yang ketiga yaitu dari segi pembelajaran. Kalau dalam kurikulum 2013 itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka itu pembelajaran intrakurikulernya itu 70-80%. Sedangkan 20%-nya itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Jadi dari yang Bapak jelaskan tadi, ternyata banyak ya itu apa itu perbedaan ya, banyak perbedaan. Terutama yang di kurikulum Merdeka itu dia lebih ke penguatan profil Pancasila. Ya, lebih ke P5. Baik Pak, yang kan sekarang nih Pak ada isu yang kayak seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, itu tanggapan Bapak itu seperti apa? Kalau secara pribadi fenomena ganti menteri, ganti kurikulum itu saya kurang setuju, karena dalam penerapan satu kurikulum saja itu butuh beberapa tahun untuk melihat bagaimana hasilnya dan penerapannya ke bawah itu seperti apa, butuh proses waktu yang lama. Pembaruan fenomena ganti menteri dan ganti kurikulum itu sebaiknya jangan terlalu dikebut-kebutkan, karena nanti
timbul prasangka yang berbeda ke kami yang mengajar di sekolah-sekolah. Jadi kalau ada seperti ganti menteri dan kurikulum itu susah, itu terhambat di waktu. Ya. Untuk evaluasinya kan itu butuh waktu yang lama untuk melihat bagaimana hasil penerapan dari suatu kurikulum. Kemudian juga dilihat dari peringkat pendidikan atau minat belajar Indonesia itu sudah meningkat atau belum. Nah, kalau mungkin menurun ya wajib memang harus ada perubahan kurikulum. Tapi kalau sudah meningkat berarti harus ada evaluasi dan pembaharuan. Apakah penerapan kurikulum merdeka di sekolah Bapak itu sudah clear? Penerapan kurikulum merdeka di sekolah kami itu memang sudah diterapkan, terutama di kelas 1, 2 dan kelas 4, 5. Sedangkan kelas 3 dan 6 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Kalau dikatakan ideal atau tidak, memang belum ideal karena memang dari implementasi kurikulum merdeka itu kan masih sebagian saja, dan pelaksanaannya itu pun harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta juga pengetahuan guru atau wali kelas tentang kurikulum merdeka itu belum semuanya bisa menyeluruh dan paham. Berarti masih belum dikatakan 100% ideal, Pak. Ya, memang belum 100% ideal karena kalau kita mengharapkan penerapan yang ideal itu mungkin susah karena memang masih banyak kendala dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Menurut Bapak itu tema apa yang sering digunakan dalam kurikulum merdeka di sekolah? Di sekolah kami tema dalam kurikulum merdeka ini yang sering diimplementasikan adalah tema gaya hidup berkelanjutan. Karena dari tema gaya hidup berkelanjutan ini membahas tentang keseimbangan lingkungan dan kebutuhan manusia. Seperti contohnya bisa melalui kegiatan mendaur ulang sampah atau memanfaatkan sumber-sumber energi yang ada di lingkungan sekitar siswa. Apakah Bapak mengikuti pelatihan kurikulum merdeka, dan kalau iya sudah berapa kali, sudah di tingkat apa, dan insight apa yang sudah didapatkan? Saya sebagai guru itu sudah mengikuti beberapa kali pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Terutama dari dinas pendidikannya sendiri itu kurang lebih 1 kali 1 semester itu kalau dari pelatihan dari dinasnya. Kalaupun ada pelatihan lain mungkin dari seminar atau webinar yang dilaksanakan secara dari melalui Google Meet atau Google Platform dan sebagainya. Kemudian kalau di tahapan apa, saya rasa itu masih di tahapan makro karena dari implementasi kurikulum itu belum semua sekolah bisa melaksanakan kurikulum merdeka karena masih ada sebagian yang belum melaksanakan. Terus insight apa yang diperoleh dari pelatihan tersebut? Yang pertama itu mungkin pembaruan atau pengetahuan yang lebih baru tentang bagaimana pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka itu yang baik, terutama penguatan di profil kelimanya itu bisa melalui beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kewirausahaan. Proyek apa yang sudah dilakukan di sekolah? Proyek yang pernah dilakukan di sekolah yaitu mengolah sampah menjadi barang hiasan, terutama di hiasan dinding di kelas. Itu seperti membuat bunga-bunga dari tutup botol, kemudian membuat hiasan atap dengan kertas-kertas yang sudah tidak terpakai, dan kemudian hasil dari produk siswa itu dipajang di depan kelas dan diminta anak untuk menentukan mana sih produk yang lebih baik seperti itu. Guru meminta anak untuk menilai sendiri mana yang bagus, mana yang tidak. Jadi
Jadi mereka sudah dan kreativitas, Ya. terus ada motivasi, ada rasa bahagia. Oh ini sudah ditampilkan di kelas. Ini hasil saya dan ditampilkan di tiap-tiap kelas. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Profil pelajar Pancasila yang paling sering intens diimplementasikan dalam pembelajaran yaitu berkebinekaan global dan berpikir kritis. Berkebinekaan global ini kan mencakup fenomena-fenomena yang ada di lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa. Jadi ketika terjadi suatu fenomena, maka itu akan diangkat dalam pembelajaran di kelas. Dan kemudian siswa diajak untuk berdiskusi dan berpikir kritis tentang fenomena tersebut. Nah, kemudian siswa dituntut untuk dapat menyikapi dan mengambil tindakan tentang fenomena yang terjadi di lingkungan tersebut. Apa harapan Bapak dengan kurikulum Merdeka ini? Dengan adanya penerapan kurikulum Merdeka dalam lingkungan pembelajaran terutama di SD, yang pertama itu saya berharap siswa memiliki banyak ruang atau banyak waktu untuk dapat mendalami konsep-konsep dalam pembelajaran, baik itu per mata pelajaran ataupun secara umumnya. Dan kemudian siswa dapat mengembangkan kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan yang harus dimiliki ketika mereka sudah ada di masyarakat nanti. Kemudian yang kedua yaitu tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Ini mungkin dari segi kepribadian, saya berharap dari penerapan PIMA ini dapat mengembangkan keterampilan siswa dengan hidup di masyarakat, baik itu keterampilan bersikap terhadap orang tua, keterampilan mengambil sikap tentang fenomena yang ada di lingkungan sekitarnya, ataupun keterampilan dalam bertahan hidup seperti memperbaiki ekonomi atau memperbaiki pengetahuan mereka di masa yang akan datang. Menurut Bapak, apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Dan seperti apa contohnya? Kurikulum Merdeka ini kan dirancang secara fleksibel dan memberikan waktu yang cukup luas untuk stunting. Jadi guru itu dapat menyesuaikan materi mana yang akan diajarkan kepada siswa karena disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan dan karakteristik belajar siswa. Mulai dari pemilihan materi yang esensial seperti materi yang berkaitan dengan kehidupan sosial siswa, ataupun dengan materi-materi pembelajaran yang meningkatkan pemahaman mereka dengan sikap, kemudian berpikir kritis dan lain sebagainya. Dari proses pembelajaran yang seperti itu besar kemungkinan dapat meningkatkan capaian pembelajaran pada siswa. Jadi bukan tidak mungkin bahwasanya pembelajaran kurikulum Merdeka ini sudah sesuai dengan keinginan siswa. Kira-kira interaksi guru dengan siswa itu selama kurikulum Merdeka ini seperti apa? Interaksi yang terjadi antara guru dan siswa itu seperti interaksi dua arah, tidak satu arah seperti pendekatan pembelajaran sebelumnya atau seperti kurikulum yang sebelumnya. Umumnya itu kan pembelajaran ketika guru memberikan materi kemudian diterima oleh siswa dan siswa tidak memberikan umpan balik kepada guru. Namun dalam pembelajaran dengan kurikulum Merdeka ini terjadi interaksi timbal balik antara guru dan siswa. Jadi ibarat kata siswa dan guru itu sama-sama berdiskusi membahas suatu pokok permasalahan. Guru di sini sebagai fasilitator membimbing siswa untuk dapat memberikan jawaban. Ketika siswa tidak tahu, guru akan mengajak mereka berpikir dan dapat menemukan jawaban masing-masing. Jadi secara tidak langsung siswa itu dituntut lebih aktif lagi, terus lebih berpikir kritis. Ya, seperti guru itu tuh benar-benar fasilitator, membenarkan oh ini
salah nak gitu. Kalau misalkan ini apa jawabannya, ayo kita cari gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Yogi telah meluangkan waktunya, telah bersedia untuk ditanya-tanya, diskusi dengan Agung. Sekali lagi kurang lebihnya Agung minta maaf dan sangat-sangat berterima kasih. Mungkin teman-teman sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.